Kalau saya bilang intinya kita harus disiplin di semua lini untuk menerapkan di kehidupan yang memang itu bisa berdampak bagi kita sendiri. Dengan cara apa itu? Sampah aja, kita jangan membuang sembarangan. Kemudian kita tahu bahwa itu fasilitas umum yang harusnya ada selokan di situ, jangan ditutup. Kita kemudian yang kecil-kecil ala homek sakmenia kecil, tapi semua berpikiran itu akhirnya yang tadinya selokan bisa masuk air ketutup semen semua, itu juga sangat berdampak. Pemerintah menjalankan aturan regulasi yang ada dengan sangat monitoring pembangunan, tetapi masyarakat warga harus tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan terhadap alam itu akan kembali berdampak kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, halo, apa kabar? Ketemu lagi dalam program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Iman Diartanto dan kembali bersama Panjenengan Stoyo, kumpul-kumpul dengan membahas tema pembangunan dan tata ruang di Malang Raya yang berwawasan lingkungan. Siapa yang bisa kita undang? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah satu dari anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau pernah menjabat sebagai Wali Kota Batu. Kalau nggak keliru 2 periode, kalau nggak keliru, tadi itu dikoreksi, kalau saya keliru, jewer gitu ya. Tapi kalau benar, saya dapat hadiah gitu. Tapi yang jelas sosok beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Saya juga nggak tahu waktu masih aktif sebagai wali kota, juga rajin belusuan ke sana kemari. Sekaligus kalau nggak keliru, beliau ini juga merupakan satu di antara kepala daerah yang rajin mempromosikan program-program jaringan keamanan sosial. Kalau nggak salah BPJS kalau saya nggak salah waktu itu. BPJS Ketenagakerjaan. Nah, suaranya sudah muncul. Siapa lagi kalau bukan Ibu Haja Dewanti Rupoko MSI, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi D. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Dan kalau bicara soal Komisi D, udah beberapa kali kan kita ngobrol dengan beliau. Dan Komisi D itu kalau saya coba merefleksi kembali dari pertemuan kemarin-kemarin, itu membahas tentang pembangunan, tata ruang, pekerjaan umum, pengendalian lingkungan, perhubungan, pertambangan energi, dan juga perumahan rakyat. Nah kali ini dengan tema besar Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, kita fokus pada pembangunan dan tata ruang di Malang Raya yang berwawasan lingkungan. Nah ini dia. Kalau bicara soal wawasan lingkungan ini perlu saya jelentrehkan dulu. Bu Sugeng rawuh Ibu. Matur nuwun. Mudah-mudahan nggak bosan ketemu wajah Iman Ibu. Enggak, karena kan bertemunya tidak tiap hari. Inje. Setiap ada waktunya khusus. Inje. Ini agenda-agenda paripurna sih Bu, akhir-akhir ini kalau saya nggak salah ya. Ya lumayan lah. Nah ini kalau nyelak ke waktu ini saya nggak tahu nih. Waktu tempuh tadi kira-kira berapa menit nih? Batu Surabaya ini berapa menit Bu? 1 jam? Enggak lebih. Enggak lebih ya. Kalau ke Indrapura ya lumayan lah karena agak melewati Pasar Turi agak macet jadi hampir 2 jam. Luar biasa. Bu Nyun Sewu, saya sebagai orang Surabaya itu kan kadang-kadang mainnya ke Malang gitu ya. Saya kadang-kadang kangen pengen makan makanan tertentu yang ada di Malang dan akhirnya paling enggak sebelum pulang itu muter-muter Malang dulu gitu ya. Dan kalau saya lihat antara Malang dulu ketika saya masih sekolah, dulu masih sepeda motoran dan sekarang saya meluangkan waktu untuk ke Malang. Malang itu berubahnya luar biasa. Pembangunan di mana-mana sangat pesat. Dan kalau bicara dulu Malang sebagai kota pelajar itu rasanya berubah nih sekarang di Malang ini ya. Malang kota apa? Kalau dibicarakan arah pembangunan kota Malang itu mau dibawa kemana ya Bu ya? Ya kalau Malang sendiri, ini Malang kota apa Malang kota? Raya. Kalau Malang Raya itu sendiri-sendiri jadi. Sendiri-sendiri, ya. Oke. Kalau ke Malang kota itu kota pendidikan. Karena memang setiap tahun itu menerima mahasiswa itu 100.000 setiap tahun yang masuk ke Malang itu. Banyak ya? Itu luar biasa. Nah, kalau kabupaten lain lagi, dia selain daerah pertanian juga ada laut di situ dan ada alam ya kalau Kabupaten Malang. Kalau Batu bagaimana Bu? Karena Ibu pernah memimpin Batu kan, monggo. Kalau Batu seperti tagline-nya Kota Wisata Batu. Jadi Batu itu
wisata yang Iya. andalanya selain pertanian. Iya, tanpa bermaksud mempromosikan, tapi kalau Mbak Tuh persepsi saya mesti ketan itu loh yang mesti rame itu ya. Siap, ketan legenda. Iya. Lah kalau bicara soal pembangunan perkembangan Malang Raya, Bu, apakah memang sudah bisa dikatakan Malang ini dalam perkembangan dan pertumbuhan sesuai kebutuhan dan keeranya itu sudah mencerminkan aspek-aspek lingkungan di dalamnya, Ibu? Ya, kalau dibilang apakah sudah aspek lingkungannya ada, ya boleh dibilang belum ideal. Karena memang perlu kita akui bahwa sebelum akhir-akhir tahun ini yang strict RT RW itu betul-betul ditata, harus ditata sesuai dengan kebutuhannya. Sebelumnya itu memang ada hal-hal yang belum disiplin melakukan itu. Nah sekarang seperti Mas Iman lihat, kok ada hal-hal yang kemudian melanggar tata ruang dan sebagainya. Tapi insya Allah ke depan hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, karena semua sudah di dalam satu data bahwa mana yang ruang untuk hunian, mana yang ruang untuk bisnis, mana ruang untuk lahan hijau, itu sudah strict ada di dalam satu peta. Gitu. Kalau bicara soal membangun ini kan masih ada pikirannya tantangan, Ibu ya. Yeah. Apa sih yang menjadi kendala atau juga tantangan yang harus dihadapi dalam proses mengembangkan Malang Raya dengan segala macam kebutuhannya, Bu? Ya, Malang ini kan adalah salah satu Malang Raya, kota di Jawa Timur yang sangat punya ketertarikan tinggi. Karena di situ walaupun kotanya tidak terlalu besar, tidak seperti ibu kota, tidak seperti Surabaya, tapi juga semua fasilitas ada, termasuk sarana pendidikan. Dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi itu mempunyai kualitas sekolah sangat baik sekali. Di mana situasi kondisi lingkungannya masih sangat kondusif, dengan udara yang nyaman dibandingkan kota-kota lain yang ada yang besar di Indonesia. Lalu lintas walaupun sekarang sudah padat tetapi masih lebih nyaman dari tempat lain, yang akhirnya kan sangat seksi untuk dijadikan tempat belajar, bahkan tempat tinggal bagi orang-orang, terutama para pensiunan gitu. Jadi kalau sudah pensiun, wah punya keinginan untuk tinggal di Malang karena selain kotanya tidak beramai, tapi fasilitas lengkap seperti itu. Ibu, tapi kalau bicara membangun itu kan sekarang ini apalagi perhatian dan kepedulian pada lingkungan itu besar sekali gitu ya. Generasi muda juga begitu perhatian pada lingkungan, aspek pelestarian lingkungan. Tapi kalau saya lihat nyatanya di Malang itu ada beberapa kawasan yang berubah gitu ya. Dan mungkin saya salah, kesannya itu jadi mengabaikan lingkungan terus demi kebutuhan warganya. Apa seperti itu ya, Bu ya? Ya ini masih harus kita kaji lagi. Yang jelas memang ketika hal itu terjadi, dampak-dampak lingkungan juga dirasakan, seperti adanya banjir dan sebagainya. Itu pasti ada yang salah di sini. Nah, oleh sebab itu mari kita evaluasi apakah Malang Raya, baik Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang ini sudah menerapkan atau mempunyai persyaratan yang sudah memang dilakukan untuk membangun daerah-daerah baik yang sudah lama maupun yang baru. Nah, ketika itu ada hal-hal yang kemarin kurang disiplin dilakukan, ke depan itu harus evaluasi dan ke depan harus dilakukan dengan baik. Nah, kalau saya berpikir ketika ada hal-hal banjir dilakukan, ternyata karena ada perumahan yang membangun salah ini, harusnya sekarang dengan tegas untuk bisa harus memperbaiki, harus dievaluasi, apa gorong-gorongnya diperbesar dan sebagainya, seperti itu. Setahu saya kan pemerintah daerah khususnya itu bersama Dewan selalu membahas dan menyusun
perencanaan pembangunan lah. Kalau mungkin dilupakan itu ya dengan RT RW, rencana tata ruang wilayah gitu ya. Seperti apa Ibu? Apakah dalam proses penyusunan RT RW itu yang namanya eksekutif bersama legislatif itu sudah selaras untuk memadupadankan kebutuhan-kebutuhan dan dinamika yang berkembang di masyarakat Ibu? Iya, harusnya seperti itu. Dan bahkan kita juga mempunyai konsultan tenaga ahli itu melibatkan akademisi untuk bisa akhirnya menuangkan produk itu agar sesuai dan ideal untuk kehidupan masyarakat sekitarnya. Hanya yang menjadi masalah ketika akan ada pembukaan lahan perumahan atau kompleks pertokoan atau bisnis, itu dengan site plan yang sudah ditetapkan bersama dan disetujui bersama. Nah kadang, mohon maaf ini kadang saya tidak ada apa kadang, ketika site plan perumahan yang 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar, itu site plan-nya awal itu begini, ada fasilitas umum seperti ini dan ini, itu ketika dilakukan dengan sesuai dengan itu saya rasa tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika ternyata perumahannya laku, tempat bisnisnya laku, ada lahan yang seharusnya untuk fasilitas umum, kemudian dijual menjadi rumah lagi, dijual untuk itu yang kemudian menjadikan kawasan itu tidak ideal lagi, yang akhirnya berdampak ke daerah sekitarnya, banjir dan hal sebagainya. Nah, untuk mengetahui bahwa perumahan besar itu sesuai dengan itu juga agak susah. Nah, disinilah peran baik Pemda maupun masyarakat sekitarnya itu harus jeli bahwa ketika ada perumahan ini dengan fasilitas umum harusnya seperti ini dan kemudian tidak ada, itu harus ada masukan atau protes dari baik warga perumahan maupun warga sekitarnya seperti itu. Nah, namanya Malang Raya itu kan ya Malang Kota, Malang Kabupaten, Batu itu betul. Semua terlibat. Gimana Ibu ya mengorkestrasi Malang Raya ini supaya pembangunannya selaras, Batu kepentingan tertampung, Malang juga tertampung, itu gimana ya Bu? Sebetulnya ketiga daerah ini mempunyai hubungan yang sangat harmonis. Baik komunikasi, kemudian saling membackup satu sama lain, tapi memang masih belum optimal dalam hal penerapan aplikasinya di APBD-nya. Jadi umpamanya kalau Kota Malang membangun jalan yang kemudian sambungannya adalah kabupaten. Nah, harusnya kabupaten setelah itu juga membangun jalan itu yang untuk dihubungkan dengan Kabupaten Malang, umpamanya sampai Batu. Nah, Batu juga harus menyiapkan anggaran yang menyambungkan ketiga infrastruktur itu. Harusnya seperti itu. Nah, untuk komunikasi, untuk koordinasi sudah baik, tapi aplikasinya itu yang masih kurang optimal. Saya melihat itu. Memang kan kebutuhan daerah satu dengan daerah lain ini urgensinya berbeda-beda. Ketika ada pembangunan infrastruktur umpamanya di Malang Kota, ternyata di Kabupaten Malang itu tidak menjadi urgent. Ada yang lebih urgent lagi. Umpamanya ternyata ada bencana, ternyata ada yang harus bangun lebih dahulu karena kebutuhan atau karena ini membahayakan atau itu kan hal-hal seperti itu yang akhirnya kadang-kadang bisa tidak menjadi bersamaan. Kalau kita pantau mungkin rekan-rekan Komisi D termasuk Ibu Dewanti sebagai satu di antara anggota Komisi D, seperti apa komunikasi sudah terbangun atau mungkin juga ada semacam laporan, curhatan dari masing-masing pemerintah yang baik Malang, Kabupaten, Malang Kota dan Batu sendiri supaya sakjane iki opo sih enaknya ben gaduk itu gimana Ibu ya? Sebetulnya kalau ketiga daerah itu sudah sangat punya komunikasi baik. Cuman masalahnya sekarang ini yaitu urgensi masing-masing daerah. Yang akhir kayak contoh saja ada jalan yang keluar tol itu
Karangploso sampai ke Nggih. Batu. Nggih. Nah, itu kami meminta sebaiknya itu adalah jalan provinsi, agar supaya jalan itu bisa terus nyambung, yang kemudian bisa memecah kemacetan. Batu ada beberapa jalan gitu, tidak hanya satu jalan. Tapi sampai sekarang itu masih belum bisa terlaksana karena syarat-syaratnya belum bisa terpenuhi. Nah, hal seperti itu sementara Kabupaten Malang itu agak keberatan untuk bisa melebarkan jalan, memberi fasilitas karena anggarannya sangat terbatas. Nah, hal-hal seperti itu kan yang sebetulnya kemauan pemerintah daerah sudah sama mau, tetapi karena keterbatasan anggaran, jadi akhirnya tidak bisa terlaksana. Hal-hal seperti itulah yang kira-kira yang terjadi. Apalagi sekarang mungkin bunyi kalimatnya duit lagi gitu ya. Karena efisiensi lagi. Ibu tadi sempat disentil juga bahwa ada sebuah kegiatan pembangunan di wilayah tertentu yang mungkin di awal-awal fine, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ternyata berubah fungsi dan berubah status gitu. Nah, gimana pengawasannya, Bu? Karena setahu saya kan setiap pemerintah tuh punya instrumen untuk monitoring gitu. Gimana ya? Bahkan sampai kecamatan, desa, kelurahan itu harusnya mengawasi wilayahnya. Betul. Tapi sekali lagi kalau perumahan itu kan di satu kawasan lingkungan tersendiri, tertutup gitu. Nah, kadang yang namanya pemangku wilayah di situ, baik lurah desanya, itu tidak sampai masuk ke dalam situ dan tidak tahu jelas site plan-nya itu seperti apa. Gitu kan, itu mereka tidak semua tahu gitu. Yang memberi izin pun kan tidak ingat. Itu di situ harus ada masjid, harus ada taman, harus ada apa semua kan tidak ingat, dan letaknya di mana kan tidak ingat karena memang seharusnya ada itu. Nah, ini bagi pengembang yang agak tanda kutip, ini akhirnya ternyata di daerah sini yang harusnya dibangun taman itu banyak diminati ya. Akhirnya dibangunlah rumah di situ, satu kawasan lagi. Nah, taman itu dipindah ke tempat lain. Nah, ini yang akhirnya padahal taman ini tadinya untuk serapan air, untuk bisa menampung air hujan. Lah kemudian kan jadi masalah ketika itu berkurang atau dipindahkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang terjadi. Ini apakah juga termasuk kawasan-kawasan di Malang yang setahu saya ada di lereng gunung, ada yang di sepadan sungai, itu apa juga masuk dalam cakupan monitoring Ibu ya, pengawasannya? Begini, kalau di sepadan sungai itu pasti ada syaratnya harus berapa meter dari sepadan sungai. Kalau itu kurang pasti tidak boleh. Tapi khusus di Malang, itu kawasan yang sepadan sungai itu sudah berpuluh-puluh tahun memang menghuni di situ. Nah, itu sampai sekarang untuk dipindah, jadi itu sudah istilahnya wong lawas lah. Bahkan sudah turun-temurun. Ya ampun. Nah, saya tidak tahu tentang kepemilikan suratnya, haknya itu apa. Apakah punya surat resmi atau bagaimana. Nah, disinilah pemerintah harus punya pemikiran untuk bisa bagaimana masyarakat itu yang sebetulnya tidak boleh itu dipindah ke tempat yang layak, yang nyaman, supaya mereka, iya ya, saya lebih nyaman tinggal di situ, tidak berbahaya, tidak, dan memiliki surat sebetulnya itu. Nah, untuk itu harus ada pemikiran yang komprehensif, yang matang, sehingga satu, penyediaan anggaran, penyediaan semua, dan memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat warga yang sudah lama di situ untuk bisa pindah itu tidak mudah. Tapi sudah pernah dilakukan Ibu? Pendekatan wacana-wacana itu sudah saya dengar, tapi sejauh mana kemudian pelaksanaannya saya tidak tahu. Karena ketika sudah mau melakukan itu, pemerintah sudah harus siap dengan anggaran, mau dipindah kemana, bagaimana, ini kan harus membangunkan dan segala macam, berapa
ratus kakak itu kan luar biasa. Betul, betul. Begitu. Iya, kalau bikin wacana tok nanti malah bikin gaduh ya, Bu. Nah, Yang penting ada solusinya gitu lah. Nah, tapi ya. kalau bicara soal kebutuhan Ibu, kita tahu bahwa pembangunan perumahan di Malang itu pesat banget gitu. Ya. Di sektor pariwisata juga luar biasa gitu. Kalau bicara soal daerah Batu misalnya. Batu, sekitar Gunung Arjuna dan Panderman itu juga pesat juga. Nah, supaya kita betul-betul gadok dan betul-betul berwawasan lingkungan, care pada environment, itu seperti apa petanya Ibu ya? Yang jelas ketika itu lahan hijau, apalagi bertani itu pasti tidak boleh. Di Batu itu dari 100% lahan di sana itu yang bisa dibangun hanya 40%. Jadi yang lainnya itu kawasan hutan yang tidak boleh dibangun sama sekali. Dari 40% itu yang bisa dibangun, dijadikan tempat tinggal dan usaha itu hanya 20%. Jadi Batu itu sempit sekali. Yang lainnya itu adalah pertanian. Jadi 60% itu adalah wilayah hutan, 40% itu 20%-nya bisa dibangun. Jadi bisa dibilang makanya penduduk Kota Batu itu hanya 200.000 jiwa, Mas Iman. Jadi akhir pekan padat banget ya. Itu orang karena, Surabaya yang rusuh barangkali ya. Karena setiap tahun Kota Batu itu didatangi oleh kira-kira 10 juta wisatawan. Bayangin 200.000 penduduk didatangi 10 juta wisatawan. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan itu butuh tempat untuk tidur, butuh tempat untuk parkir, minimal butuh rumah gitu ya. Iya, betul. Aduh, terus kalau misalkan kita bicara soal kebutuhan antara kebutuhan pendapatan, mungkin juga potensi ekonomi gitu ya. Gimana konsistensi atau komitmen pemerintah dalam menjaga, mempertahankan ruang terbuka hijau dan kawasan-kawasan yang memang harus dilindungi, termasuk resapan air, Bu? Gimana ya konsistensi, komitmennya itu? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau soal RT RW sekarang itu sudah strict. Ketika peruntukannya itu pertanian, ya harus pertanian. Ketika itu lahan hijau, apalagi hutan lindung itu sudah tidak ada celah untuk bisa membangun. Nah, tapi ada hal-hal yang jadi catatan. Ketika itu sudah diterapkan, oke, boleh rumah. Nah, depannya ini adalah ruang hijau ya. Ini kadang-kadang itu tetap dibangun semen, tetap dibangun padahal itu sebetulnya sepadan jalan yang harusnya itu ruang untuk serapan, untuk selokan. Kadang-kadang sama yang punya rumah itu biar mobilnya bisa parkir di situ, di beton semua. Nah, hal-hal seperti itu yang antara lain bisa kemudian menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan, banjir dan sebagainya. Gitu. Malang itu saya pernah dengar juga pernah jadi korban banjir kiriman ya Bu ya, dari atas gitu, terus kirimannya luar biasa. Apalagi kalau sampai viral di media sosial. Terus gimana kalau misalkan, apa ya strategi yang diterapkan pemerintah khususnya yang berkepentingan baik di Malang Raya gitu, untuk mengurangi bencana ekologis yang terjadi? Kalau saya bilang intinya kita harus disiplin di semua lini. Untuk menerapkan di kehidupan yang memang itu bisa berdampak bagi kita sendiri. Dengan cara apa itu? Ya dengan kita satu tentang sampah aja, kita jangan membuang sembarangan. Kemudian kita tahu bahwa itu fasilitas umum yang harusnya ada selokan di situ, jangan ditutup. Itu yang kecil-kecil bagi kita. Kalau kita kemudian yang kecil-kecil ala homek sakmenia yang kecil, tapi semua berpikiran itu, akhirnya yang tadinya selokan bisa masuk air, ketutup semen semua, itu juga sangat berdampak. Itu baru yang kecil-kecil, apalagi yang besar. Jadi intinya marilah kita sama-sama introspeksi diri, pemerintah menjalankan aturan regulasi yang ada dengan sangat monitoring pembangunan-pembangunan, tetapi masyarakat warga harus tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan terhadap alam itu akan kembali berdampak kepada
diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita punya kepentingan di kawasan perumahan itu kan, wah lagi ngarep omahku dhewe kok iku lho gak apa-apa gitu kan banding-bandingke gitu. Itu mengubah mindset supaya bisa melu nduweni bareng-bareng sesarengan itu pripun ya Bu ya orang kita ini? Iya. Literasi, jadi edukasi, pemahaman itu memang harus dilakukan terus-menerus oleh pemerintah. Mungkin yang dewasa atau yang tua-tua sudah rada angel kandhanane. Mungkin dari pendidikan ibu guru bisa memberikan itu dari awal anak kecil bahwa menjaga lingkungan dengan ini itu adalah hal-hal yang baik itu untuk kedepannya ya. Tapi saya rasa ayo kita introspeksi. Kenapa alam ini marah kepada kita, hal-hal itu apakah tidak karena perbuatan kita sendiri? Itu yang harus kita... Kalimat Bu Dewanti ini mengingatkan saya pada sebuah parian atau kelakar zaman-zaman Kartolowan ya. Angel temen tuturane, angel temen tuturane gitu ya. Pembangunan dan tata ruang di Malang Raya yang berwawasan lingkungan. Kita coba pendalaman lagi dengan Ibu Dewanti Rumpoko, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Ibu nyuwun sewu kalau bicara soal keterlibatan masyarakat. Kadang itu kan pada momen-momen tertentu masyarakat tuh andus banget ya, intens untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan sosial atau kegiatan pembangunan, termasuk komunitas-komunitas lokal itu. Nah dalam proses perencanaan tata ruang atau penyusunan perencanaan pembangunan itu keterlibatan mereka seperti apa ya untuk Malang Raya? Di dalam proses penyusunan RT RW itu semua pasti harus terlibat. Jadi dari akademisi ya sampai pada lingkungan RW, RT, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu pasti dilibatkan untuk dipaparkan bahwa ini seperti apa dan diminta masukan. Nah, tapi kadang-kadang kita ini melakukan sosialisasi itu tidak begitu diperhatikan secara detail, sehingga ketika sudah jadi itu ada hal-hal yang loh kok begini, padahal itu ada prosesnya ke satu kedua untuk dipaparkan kepada masyarakat dengan konsultan akademisi yang sangat memperhitungkan situasi kondisi lingkungan agar supaya berdampak bagus gitu dengan menjaga kelestarian lingkungan. Tapi sekali lagi kita ini suka kadang-kadang informasi dari pemerintah itu tidak menarik. Dianggap hal-hal yang aduh opo sih gitu. Opo meneh gitu. Aduh wis bosen. Nah ketika itu akhirnya masyarakat apatis, cuek istilahnya. Nah itu sebetulnya yang rugi kita sendiri. Jadi saya berharap ketika ada hal-hal seperti itu masyarakat harus sangat peduli, berpartisipasi, memberi masukan dan mengawal itu. Harusnya seperti itu. Kalau bicara soal partisipasi ini kan saya coba merujuk pada Malang yang punya banyak kampus di situ dan para pemikir-pemikir kalangan akademisi juga punya gagasan-gagasan yang seperti hebat-hebat lah. Kalau bicara soal keterlibatan kampus Ibu, inovasi teknologi, kolaborasi dengan kalangan akademisi perguruan tinggi itu seperti apa? Apakah sudah terbentuk ya dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan? Kalau itu harus. Cuman memang saya melihat masih belum terlibat aktif dan masif gitu. Sudah memang seperti Brawijaya, ada UIN, ada UM, ada Muhammadiyah, ada Unmer, kampus-kampus besar itu yang punya tenaga ahli yang sangat ini memang sudah. Tetapi hanya dari sudut keterikutan ketika diminta. Atau diundang. Diundang. Ketika. Nah, saya berharap para akademisi ini, para perguruan tinggi ini punya keikutsertaan memikir, memberi masukan, kritik dan sebagainya, diminta tidak diminta. Melakukan hal-hal itu bahkan menegur
ketika ada pemerintah daerah yang tidak melakukan hal-hal yang baik untuk kepentingan masyarakat, atau lalai, atau tidak tahu. Nah, itu akademisi harusnya kemudian bersuara keras atau mendatangi, kalau umpamanya tidak mau mendatangi pemerintah daerah untuk memberi masukan. Mereka punya data, Pak, kalau Bapak buat seperti ini dampaknya itu begini loh Pak. Seperti itu, saya sangat menginginkan seperti itu. Bukan formalitas ketika diundang mencari pembicara atau menjadi konsultan, itu saja yang jadi. Tapi ketika ada hal-hal apalagi di tengah kehidupan mereka akademisi, itu mereka harusnya secara langsung tanpa diminta untuk bisa mencegah itu, memberi warning atau masukan. Bu, apakah sudah ada kanal untuk menampung masukan-masukan seperti itu di luar acara formal yang mungkin harus butuh undangan dan sebangsanya? Saya rasa tidak perlu kanal ya hal itu. Ketika rektor atau dekan kemudian perlu ada butuh, saya rasa kepala daerah akan menerima beliau-beliau dengan sangat terbuka. Gitu. Jadi para akademisi ini jangan hanya menjadi menara gading yang sibuk dengan penelitian dan sebagainya, tapi juga bagaimana melihat kehidupan masyarakat yang kemudian ada hal-hal yang dirasa tidak cocok dengan situasi kondisi yang terjadi karena program pemerintah yang tidak pas gitu, itu harusnya memberi masukan, bersuara. Gitu. Jadi nggak harus menunggu undangan atau nggak menunggu acara-acara formal. Bu. Betul. Nah, kalau menurut Ibu Dewanti sendiri sebagai satu dari Komisi D DPR Provinsi ini, apa kebijakan strategis yang sangat-sangat urgent dan itu gimana caranya harus menjadi prioritas, Ibu? Apa ya kira-kira, Ibu? Satu, memang pertama adalah soal lingkungan, karena itu berdampak ke 3 daerah langsung gitu. Soal lingkungan itu baik penghijauan maupun pengelolaan sungai. Malang Raya ini kan dilewati Sungai Berantas yang sangat, dari Kota Batu aja sampai ke Kabupaten Malang, terus ke Kota Malang, ke muaranya sampai ke Surabaya. Nah, itu ketika bersama-sama kita punya konsen untuk bisa menjaga sungai itu dengan bagus, itu selain berdampak lingkungan yang bagus, itu juga bisa dijadikan tempat wisata yang kemudian bisa berdampak ekonomi. Itu sesuatu yang luar biasa, salah satunya. Satu diantaranya ya. Baik, kita masih bersama dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Ibu Haja Dewanti Rumpoko MSI, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PD Perjuangan. Tema besar kita adalah pembangunan dan tata ruang di Malang Raya yang berwawasan lingkungan. Ibu, kalau bicara soal regulasi, saya yakin Ibu pasti sudah pegang lah. Batu sudah pegang, mungkin ada perdanya Bu kalau bicara soal terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Apa di Batu sendiri atau mungkin di Malang Raya sudah ada Bu? Kalau perda yang khusus itu sepertinya kok belum ada ya. Tapi yang khusus umpamanya pengolahan sampah itu yang ada. Gitu. Kalau untuk sekolah Jatim? Saya kok juga belum tahu ya ada perda yang berwawasan lingkungan. Yang jelas lingkungan itu akhirnya pengelolaan sampah itu yang ada seperti itu. Oh, ini nanti saya juga perlu PR ini nanti kalau misalkan perlu cari-cari tahu sebagai media kan juga perlu tahu ya. Siap. Baik, saya monggo diunjuk Bu. Nah, ini dari tadi dipajang terus, saya sampai lali manggake. Aduh. Dalam kondisi katakanlah kalau memang kita anggap aturannya masih belum ada Ibu. Ada gagasan apa kira-kira kalau misalkan bicara soal regulasi? Karena kan nek kalau saya jadi ingat omongannya Pak Mahfud ini. Kalau nggak ada aturannya berarti kan nggak salah, nggak nyalahi itu Bu ya. Tapi setahu saya kalau bicara soal lingkungan itu salah nggak salah, ada nggak ada tetap harus patuh Bu ya. Ya, mungkin yang ada itu masih
peraturan gubernur ya, itu tentang lingkungan itu ada. Tapi perdanya sendiri, saya melihat ada tentang perda lingkungan, tapi itu tentang pengolahan sampah regional. Itu kan juga memang menyangkut hubungannya dengan lingkungan hidup. Nah, mudah-mudahan nanti kita ketika ke depan bisa khusus tentang apa namanya lingkungan hidup secara keseluruhan itu, tapi di dalam perda lingkungan ini itu memang sendiri-sendiri, yang pengelolaan sampah sendiri, terus untuk peraturan. Kalau RT RW lingkungan hidup itu kan masuk RT RW, itu sudah tercakup di situ. Rasio gitu. ruang terbuka hijau. Ya, itu gitu. ada di RT RW. Gitu. Kalau kondisi seperti itu, nah katakanlah kalau misalkan ada himbauan Ibu untuk kepala daerah khususnya di Malang Raya supaya melakukan pembangunan berwawasan lingkungan, karena kita tahu bahwa Malang Raya ini kan termasuk daerah tangkapan air, Bu ya. Itu dari perspektif Ibu sendiri ada masukan Ibu untuk rekan-rekan Pemda? Iya. Karena Malang Raya terutama Kota Batu, terus Kabupaten Malang yang daerah hutannya itu adalah daerah tangkapan air, marilah kita jaga lingkungan hijaunya itu betul-betul terjaga dengan baik. Dengan tanaman-tanaman yang punya daya serap air yang bagus, agar supaya ketika musim hujan dia bisa menyerap dan menahan air. Kemudian ketika musim kemarau dia bisa menyumbang air untuk masih tetap bisa sumber-sumber air itu masih tetap ada keluar airnya. Gitu. Nah kalau bicara soal itu kan kita jadi ingat bahwa beberapa waktu lalu sempat kita bahas bahwa di Malang Raya itu terjadi pertumbuhan bangunan-bangunan baru untuk kebutuhan-kebutuhan wisata dan sebangsanya yang kemudian kesannya itu mengabaikan lingkungan. Nah kalau sudah kejadian seperti itu, bagaimana Ibu menatanya kembali? Saya rasa sekarang ini ketika RT RW itu sudah dilakukan, itu insya Allah tidak akan terjadi. Tetapi memang ada hal-hal bangunan-bangunan yang dulunya masih belum tertib ketika RT RW ini belum dilakukan dengan baik. Nah ini yang harus diatur lagi. Kemarin ketika banjir bandang di Kota Batu, ada sepadan sungai, ada rumah yang dibangun di situ, yang akhirnya terbawa. Ya akhirnya itu memang tidak boleh dibangun. Daerah pinggiran sungai yang terkena itu akhirnya tidak boleh dibangun. Nah itu salah satu yang melanggar aturan. Dan ketika ditanya memang itu tidak ada IMB-nya, tidak ada surat-suratnya. Nah itu adalah karena pelanggaran dari masyarakat atau mungkin ketidaktahuan masyarakat. Gitu. Waktu kejadian itu terjadi, saya jadi mikir Batu dengan posisi yang letak geografis yang lebih tinggi, kok iso banjir ya? Ngisornya buka kelem gitu ya, itu kondisi. Nah masyarakat sendiri Bu, kan tadi Ibu juga bilang bahwa masyarakat mungkin tidak tahu atau mungkin juga belum ada yang ngasih tahu gitu. Nah supaya mereka tahu dan kawasan-kawasan seperti itu gimana ya Bu? Karena di Surabaya saja itu ada kadang-kadang Tanah Pangeran itu ada loh Bu, kalimat frase itu masih ada loh Bu. Ya memang kita harus terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat apapun itu. Saya melihat banyak di desa itu yang tadinya lahan pertanian itu kemudian jadi rumah keluarga. Jadi dulu kakeknya punya lahan 2 hektar gitu. Itu yang 1 hektar dibagi-bagi untuk rumah anak pertama, anak kedua dan sebagainya. Yang kemudian sekarang ya sudah jadi rumah tumbuh gitu ya. Yang 1 hektar masih dibuat pertanian. Itu zaman dulu karena belum ada aturan RT RW dan sebagainya lahan hijau. Nah itu kemudian terus jadi berkembang sampai sekarang. Nah itu yang sekarang ini tidak boleh dan harus ditertibkan gitu. Temuan-temuan seperti itu masih ada Bu ya? Banyak sekali.
Di zaman Banyak sekarang sekali. masih ada? Oh iya. Terus ngawasinya gimana Ibu ya? Ya, akhirnya satu memang kan RT/RW itu 5 tahun sekali bisa Iya. direvisi. Nah, ketika itu sudah dibangun dan dirasa ya memang itu sudah daerah kan yang namanya daerah kan berkembang. Akhirnya bertambahnya penduduk, jadi ya memang berkembang, sawah jadi tambah ke pinggir kan gitu. Nah, itu direvisi kalau memang itu dirasa bisa menjadi hunian, tidak membahayakan, memang lahan hijaunya itu bisa dialihkan ke tempat yang memang lebih bisa lebih menghasilkan pertanian dengan baik, ya itu dijadikan akhirnya hunian. Seperti kan tiap 5 tahun direvisi. Betul, ya. Kalau namanya saja pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan kota dan eranya ya, Betul, zamannya. betul. Ibu izin saya masuk lebih dalam, ini berhubungan dengan partai atau mungkin juga amanah-amanah ketua umum gitu ya. Karena boleh Bu ya, setahu Siap. saya Bu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDI Perjuangan itu pernah berpesan dan mewanti-wanti pada seluruh anggota dewan termasuk kepala daerah untuk selalu memberikan perhatian sekaligus memberikan menjaga lingkungan dalam setiap tahapan pembangunan. Nah, kalau dibahas di skala Jawa Timur, bagaimana pesan dari ketua umum Ibu Megawati Soekarno Putri kepada para anggota dewan dan kepala daerah untuk betul-betul amanah sesuai dengan pesan dari Ibu? Iya, betul sekali Pak Siman. Ibu itu sangat concern tentang satu, memperhatikan wong cilik. Nggih. Kedua, masalah lingkungan. Beliau adalah sosok yang sangat peduli tentang tanaman. Beliau sangat menyukai tanaman dan selalu berpesan untuk bisa melakukan kegiatan penanaman tanaman yang pengganti beras untuk masyarakat. Jadi beliau sangat menginstruksikan bahwa jangan ada lahan-lahan kosong di daerah yang kader PDI pimpin yang kemudian dibiarkan terbengkalai atau apapun, tapi harus ditanami tanaman pangan dan ketika panen bagikan kepada warga-warga yang kekurangan makanan. Jadi saya waktu itu memerintahkan kepala desa, kelurah, tanah bengkoknya, ayo bibitnya kita siapkan, nanam ubi, menanam singkong, nanam jagung dan sebagainya untuk kemudian ketika panen kita berikan kepada orang-orang yang ini di tanah-tanah bengkok, tanah-tanah desa gitu yang terbengkalai. Bahkan ketika ada lahan kosong punya pribadi yang kita kenal, kita minta izin, boleh nggak ditanami, yang kemudian itu kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau itu, kita jual murah. Di mana itu, Bu? Kok asik banget nih? Ya itu di Batu. Oh, di Batu. Iya. Oke. Ketika saya menjadi wali kota, saya seperti itu. Ya saya bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Desa melakukan itu. Gitu. Itu resistensi pasti ada toh Bu. Kalau orang ada program kan kadang-kadang meneh gitu, terus kadang-kadang belum paham tapi wis nolak gitu. Kira-kira gimana mengkomunikasikannya Bu? Alhamdulillah karena kan waktu itu kebetulan lagi COVID. Jadi orang ya agak aktivitas sangat menurun. Ketika ada program itu kan mereka sangat sangat menyambut baik gitu. Dan ketika tahu hasilnya kita bagikan, itu kan mereka senang sekali. Betul. Gitu. Betul. Ketika COVID itu memang tidak mau sifat kebersamaan atau karakter kebersamaan orang kita tuh kerasa banget. Dan itu kita harus membuat laporan ke Ibu. Ya. Kalau untuk Jawa Timur, selain Batu, ada nggak yang modelnya seperti itu? Surabaya melakukan itu. Waktu itu Bu Risma, padi pun ditanam di pot. Itu semua kepala daerah di Jawa Timur itu harus melakukan itu. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Dan hasilnya kerasa ya Bu waktu itu ya? Iya lumayan lah. Lumayan sangat. Ya walaupun tidak bisa membantu
semua kalangan gitu ya, semua orang yang membutuhkan, tapi paling tidak kita membantu sedikit meringankan mereka. Gitu. Ibu, kalau bicara soal semangat kebersamaan gitu ya, saya tuh agak sedih dengan tren perkembangan kekinian di mana generasi muda tuh seakan-akan asik dengan dunianya sendiri. Gitu. Ibu, bagaimana melihatnya? Partisipasi mereka dalam konteks pembangunan di wilayahnya yang memang juga punya concern pada lingkungan, seperti apa ya, Bu? Ya, itulah sekarang sepertinya zaman ini sudah agak berubah ya. Tapi saya bersyukur di desa itu hal-hal kegotong royongan itu masih sangat terasa. Bahkan ketika ada selamatan desa atau apapun, satu keluarga ketika tidak mengirimkan satu orang keluarganya itu didenda. Nah, ya walaupun itu sepertinya paksaan, tapi memang ya apapun, kita ini masyarakat Indonesia yang memang gotong royong itu adalah ciri khas orang Indonesia. Ketika itu tidak dilestarikan, itu akan sangat berat. Jadi kaum milenial saya lihat terus, kenapa saya bisa tahu itu ketika kemudian acara penutupan dengan karnaval, itu semua dari mbah-mbah yang sudah mbah, ibu, bapak, anak remaja, sampai anak kecil tuh ikut dengan riang gembiranya setelah mereka bergotong royong membersihkan desanya. Luar biasa. Ibu, jangan khawatir, cuman di kota aja memang ini yang harus menjadi sebuah pemikiran. Ekstra kalau gitu mikirnya ya. Ibu, karena waktu terbatas, adakah harapan untuk kita semua warga Jawa Timur, Ibu sebagai anggota Komisi D dari fraksi PD Perjuangan, supaya kita tuh bisa betul-betul melun dua ini dan kroso ngurumat lingkungan, bangun yang bangun tapi lingkungan? Iya, saya sangat punya mimpi gitu ya. Kita ini Indonesia punya kawasan yang sangat nyaman kita huni dengan kebersihan, nyaman, punya sungai kayak di Belanda, kayak di Eropa, di Korea, yang bersih. Itu saya sangat punya mimpi seperti itu. Karena sebetulnya kita bisa ketika kita masing-masing individu ini sangat punya keinginan yang sama. Ya, sayangnya kan banyak yang punya keinginan, tetapi lebih banyak lagi yang tidak paham tentang itu. Ini yang menjadi masalah. Saya berdoa mudah-mudahan itu bisa, sehingga lingkungan kita ini sangat nyaman dan sangat aman bagi kita untuk hidup. Amin. Gitu. Mudah-mudahan. Ibu, terima kasih untuk meluangkan waktu kesibukannya untuk gabung dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sami-sami. Mudah-mudahan Ibu tidak kapok kalau kita ganggu lagi. Oh, dengan senang hati. Dan mudah-mudahan tidak bosan dengan wajah saya ini ya itu. Sama-sama. Bapak juga jangan bosan dengan wajah Ibu, saya. Harus ini. Kita masih belum semua ini sama Komisi D ini. Siap. Maturun Ibu. Inggih, sami-sami. Dulur-dulur, demikian obrolan kita bersama Ibu Haja Dewanti Rupoko dari Komisi D Provinsi Jawa Timur, ngobrol-ngobrol tentang membangun tapi tetap berwawasan lingkungan. Mudah-mudahan di diskusi ini bermanfaat untuk panjenengan sedaya, dan katakanlah kalau ada masukan langsung kanalnya ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Iman Diartanto, terima kasih sekali lagi Ibu, matur nuwun. Sami-sami Mas Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk panjenengan sedaya. Monggo.